Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad A'udzu billahi minas Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wassallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri di edisi Ahad 24 Maret 2024 Masehi, hari ke-13 Ramadan 1445 Hijriah. Untuk Anda di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, apa kabar? Doa dan harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Anda dapat menjalankan ibadah puasa Anda dengan baik. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion kilometer 10, Kota Sorong. Dan pemirsa, sore hari ini telah hadir narasumber kita, juga bintang-bintang tamu kita. Saya akan perkenalkan dari keluarga besar BKMT Kota Sorong. Ya, saya akan perkenalkan satu persatu. Ya, Masya Allah. Dari kostumnya ya, sudah tidak diragukan lagi ya. Kostum nasional, bahkan ini kostum internasional ya. Pada sore hari ini keluarga besar BKMT Kota Sorong. Saya akan perkenalkan yang sebelah kiri dulu ya. Silakan dari BKMT mana, ketuanya siapa, kegiatannya apa saja, dan anggotanya ada berapa. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari majelis BKMT Sorong Timur. Ya, Sorong Timur ketuanya. Ketuanya adalah Ibu Hafsah Manurung. Saya adalah wakilnya, namanya Ibu Fatimah. Kebetulan ketua kami Ibu Hafsah lagi ada di Medan. Ada di Medan. Ya, jadi pulang kampung. Ya, kegiatannya apa Bu di Sorong Timur? Alhamdulillah kegiatan kami sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kami bekerja sama dengan BKMT Kota Sorong yang beberapa BKMT distrik lainnya itu melakukan anjang sana. Iya. Kemudian selama Ramadan ini kami melaksanakan tadarus. Tadarus. Kemudian menyiapkan
takjil berbuka puasa, Iya. baik kue maupun makanan. Makanan. Ya. Alhamdulillah kami dari BKMT Sorong, dari BKMT Distrik Sorong Timur memiliki anggota 55 orang. 55 Iya. orang Bu ya. Ya, dan Anggotanya. jadi dari BKMT Sorong Timur ini terdiri dari 17 majelis taklim. Iya. Ya, jadi kami Alhamdulillah alhamdulillah ada 17 majelis taklim. yang sudah tergabung ya Bu Iya. ya. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu dari BKMT Sorong Sorong Timur. Timur. Insya Allah BKMT Sorong Timur secepatnya nanti membentuk permata-permata ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah lebih berkembang dan lebih maju tentunya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PAC Sorong Timur. Selanjutnya yang di tengah dari BKMT mana, silakan Ibu Ketua. Kegiatannya apa, anggota seluruhnya, dan kegiatan yang baru saja dilaksanakan apa saja, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Wakano, Ketua BKMT PD Kota Sorong. Kami mempunyai pengurus BKMT Kota Sorong kurang lebih 70 orang. Akan tetapi baru-baru ini kami sudah bentuk 10 cabang di distrik Sekota Sorong yang terdiri dari distrik Sorong Timur, Klawurung, Malem Simsa, Sorong Utara, Sorong Manoi, dan Sorong Barat, Sorong Kota, Sorong Kepulauan, dan Malem Simsa. Maladumes. Ya. Ke-10 itu. Dan anggota keseluruhannya insya Allah kalau pengurus kurang lebih 500, belum termasuk anggota lainnya. Iya. Kurang lebih kalau dengan anggota 1000-an lebih. Iya, Dan alhamdulillah. jamaah yang ada di Kota Sorong mungkin saja mereka adalah bagian daripada BKMT Kota Sorong. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kegiatan kita menjelang Ramadan, kita berbagi ke panti asuhan di kota maupun di kabupaten. Iya, iya. Kemudian kami juga membantu untuk kebakaran yang dialami di Rofei. Kami juga ikut membantu partisipasi, memberikan bantuan juga. Kemudian dalam bulan Ramadan ini juga kami 10 distrik setiap hari memberikan takjil ke Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Subhanallah, ya Bu. Terus saya dengar-dengar ada rencana bersama di Masjid Al-Akbar ya Bu ya. Itu tanggal berapa? Insya Allah tanggal 30 nanti kami BKMT Kota Sorong buka bersama di Masjid Al-Akbar bersama PKK Kota Sorong. Ya. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya dan kegiatannya sangat padat. Alhamdulillah, mudah-mudahan BKMT di Kota Sorong lebih berkembang dan lebih maju tentunya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang paling pinggir sini dari Majelis Taklim BKMT mana, ketuanya siapa, anggotanya berapa, dan kegiatannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan kami memperkenalkan kami yaitu Ketuanya, Ibu ketuanya dari BKMT mana? Ibu Ketua BKMT yaitu dari BKMT Distrik Cabang Sorong Manoi. Iya. Ketuanya Ibu Haja Aminah Bafadal. Aminah Bafadal, ya silakan Ibu. Anggotanya? Anggotanya yaitu 63 orang. Iya. Pengurus yang hadir 18 orang. Iya. Kegiatan kami selama bulan suci Ramadan yaitu tadarus online. Kemudian buka bersama di masjid Masjidnya sendiri buka ya. bersama di Masjid Nurul Bahri. Kemudian takzir di
Masjid Raya, Mm. kemudian Anjang Sana. Ya. Itulah kegiatan kami selama bulan suci Ramadan. Iya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua BKMT Sorong Manoy juga sebagai Ketua Majelis Taklim Nurul Bahar ya Bu ya. Dan istri dari Bapak Ketua PHBI Papua Barat Daya. Benar ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih dari 3 kelompok majelis taklim yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah semuanya harus lebih maju dan berkembang lagi di Kota Sorong. Ya, iya. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau sudah tidak asing lagi bagi warga dan masyarakat Kota Sorong. Mubalik kita, Ustadz kita yang sangat padat jadwalnya. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Muhammad Taslim Esos MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal Ustadz ini baru saja tiba di Sorong hari ini. Tapi masih sempat memberikan tausiah, wejangan dan ilmu pada sore hari ini ya Ustadz ya. Salam buat keluarga, ibu di rumah sehat semuanya ya Ustadz ya. Ya, salam balik. Iya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus sehingga Amin. Ustadz tetap bisa memberikan tausiah, memberikan ilmu untuk warga masyarakat Kota Sorong Ustadz ya. Ya. Iya. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Materinya adalah melahirkan generasi emas. Melahirkan Generasi emas. Ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, bagaimana caranya? Kebetulan kita semua ini ibu-ibu ya. Mencetak, melahirkan generasi emas di masa yang akan datang dan di masa sekarang tentunya akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa juga jamaah di studio dan pemirsa di rumah, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua BKMT Kota Sorong dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah materi ini sangat menarik karena hari ini ketika kita melihat Islam secara keseluruhan itu berada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Karena itu materi ini saya sengaja angkat karena kebetulan yang hadir ini sebagian besar adalah ibu-ibu. Iya. Kita ketahui bahwa ibu itu adalah madrasah. Dia adalah sekolah. Peradaban manapun di dunia ini, ya, kalau ingin dirusak, maka rusaklah perempuan. Jadi kuncinya itu ada perempuan. Kita lihat hari ini peradaban Eropa itu terancam punah. Kenapa? Karena perempuan tidak diletakkan pada posisinya. Perempuan itu dieksploitasi, diperjualbelikan. Bahkan sekarang ini perempuan-perempuan di Eropa itu dia mau nikah tapi tidak mau melahirkan. Kenapa? Karena tidak mau repot. Dia mengganggu aktivitasnya sebagai pekerja, karirnya nanti terbengkalai. Jadi anak itu bagi mereka cukup mengganggu. Nah, bagaimana mungkin seorang perempuan yang seharusnya menjadi ibu, menjadi istri di rumah tapi justru tidak mau melahirkan. Nah, ini kan bisa memutus generasi. Nah, begitu juga di rumah. Di rumah ini, ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita ingin menciptakan peradaban, kita siapkan generasi emas, maka kita harus memperhatikan perempuan. Di dalam Al-Quran, kita sebagai orang Islam yang baik, tentu Al-Quran ini sebagai panduan. Dan di dalam Al-Quran itu kalau kita membuka, itu banyak kisah-kisah perempuan. Ya, kisah perempuan. Di antaranya, nanti bisa saya dibantu disebutkan,
bahwa betul-betul kita membuka Al-Quran dan membacanya. Yang pertama misalnya ada kisah Maryam ya, ibunda daripada Isa Al-Masih. Siapa lagi dalam Al-Quran? Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Khadijah. Kemudian Hajar. Hajar ini istrinya Nabi Ibrahim. Ya, mamanya Ismail. Kemudian ada ibunya Musa. Jadi Musa ketika dilahirkan itu kan pada saat itu berlaku hukum raja bahwa ketika lahir laki-laki maka harus dibunuh. Tiba-tiba bulan itu Musa lahir. Maka perintah Al-Quran harus dialirkan ke sungai. Dan ibunya Musa ini sangat khawatir. Nah, di situ juga ada kakaknya Musa, perempuan. Nah, inilah yang menjaga adiknya ketika dialirkan di sungai sampai kepada rumah raja. Sehingga Musa diangkat menjadi anak-anak dan kemudian karena kekuasaan Allah kemudian disusui oleh ibunya sendiri. Bahkan ibunya itu digaji oleh negara untuk menyusui anak raja, padahal anaknya sendiri. Ini kekuasaan Allah yang harus kita lihat baik. Begitu juga istri Abu Lahab dan juga wanita dalam kisah Yusuf. Ya, bukan Sulaikha. Kalau Sulaikha itu ada yang mengatakan tidak sahih ya. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca Al-Quran, paling bagus kalau ada terjemahannya. Ketika kita melihat membaca perempuan-perempuan yang saya sebut tadi ini, itu kita berhenti sejenak dan kemudian kita menelaah apa kepentingan, apa urgensinya Allah menghadirkan kisah perempuan di situ. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran di situ. Banyak sekali perempuan, tapi inilah perempuan yang muncul, yang dihadirkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nah, jadi harus ada pelajaran di situ. Jadi sekarang yang saya hormati, untuk kita ketahui sebenarnya bahwa dalam sejarah Islam, Islam itu pernah berjaya 1300 tahun. 1300 tahun. Berjaya. Dan ada sekitar 1000 tahun masa keemasan Islam, itu dihapus dalam sejarah dunia oleh orang-orang yang tidak suka Islam. Kenapa ini dihapus? Karena sejarah itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter generasi muda. Kita lihat misalnya di Indonesia ini, ketika kita tanya anak-anak kita, sejarah di Indonesia ini apa yang disebut? Sriwijaya, yang disebut adalah Majapahit. Padahal Hindu dan Buddha di Indonesia ini berapa persen? Kenapa mereka tidak memahami sejarah Islam Indonesia? Kenapa? Karena ya pada saat itu Belanda memang sengaja menghilangkan sejarah Islam sehingga ya kita seperti kehilangan ruh, semangat. Nah, karena itu ini menjadi perhatian kita membangun generasi, maka kita harus memperhatikan atau memposisikan perempuan. Ya, kita tahu bahwa perempuan itu ada 4 tugasnya. Ya, dalam Al-Quran ada 4 tugas. Yang pertama adalah dia sebagai istri, yang kedua dia sebagai ibu, yang ketiga adalah sebagai sosialita di masyarakat, yang keempat dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau kita melihat fenomena hari ini, kalau saya bertanya sama ibu-ibu, kira-kira dari 4 tugas ini yang mana yang paling dominan? Apakah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai sosialita, atau dia sibuk dengan dirinya sendiri di rumah? Sebagai ibu? Ya, sebagai sibuk dengan dirinya itu kayaknya. Ya. Sebagai ibu atau sebagai sosialita? Karena ini kan sekarang seperti ibu-ibu ini kan BKMT. Ya. Maka materi daripada BKMT atau goal daripada BKMT itu adalah menjadi ibu yang soleha. Kalau tidak, perlu diperbaiki programnya daripada BKMT. Sibuk. Menurut Al-Quran, yang harus dominan dalam tugas perempuan itu sebagai istri, bukan sebagai ibu. Karena kalau perempuan dia berhasil menjadi istri yang baik, maka dia juga akan menjadi ibu yang baik. Itu mengikuti. Nanti kita jelaskan.
Nah, karena itu sekalian, bagaimana langkah-langkah untuk melahirkan generasi emas? Ya, yang pertama, kita harus menjadikan rumah kita, Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya Rasulullah itu rumahnya itu seperti surga. Dia senang tinggal di rumah, walaupun dia bekerja di luar ya, tetapi bahwa di rumah itu memang nyaman, di rumah itu bersih, di rumah itu harum, di rumah itu tertata dengan baik. Tapi kalau rumah adalah neraka, inilah yang membuat suami-suami tidak betah di rumah. Bahkan mungkin makan di tempat lain, bukan di rumahnya. Kenapa? Karena di rumahnya itu Tidak ada masakan. ya masakannya mungkin istrinya tidak berusaha menjadi tukang masak yang bagus, kemudian juga perlakuannya, kemudian apalagi kalau suami misalnya dibentak-bentak, itu tidak boleh. Jadi harus rumah itu menjadi surga. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa wal yasauka baituka, rumah yang bagus itu adalah rumah yang luas. Ya, jamaah sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi materi daripada bagaimana rumah yang bagus. Sementara begitu, demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, ilmunya. Namun baru sedikit, nanti kita lanjutkan kembali. Boleh. Ya Ustadz ya. Siap. Pemirsa di rumah sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa TWM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, alhamdulillah Anda masih tetap setia bersama kami. Dan alhamdulillah pada sore hari ini keluarga besar BKMT Kota Sorong, yaitu pimpinan tamu kita, pimpinan daerah BKMT Kota Sorong, pimpinan anak cabang BKMT Sorong Manoy, pimpinan anak cabang BKMT Sorong Timur, sebagai tamu pada sore hari ini dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Taslim SOS MPD, dengan materi yang sangat menarik, yaitu melahirkan generasi emas. Saya akan sapa lagi untuk kasih semangat ibu-ibu atau bintang tamu pada sore hari ini. BKMT 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 takbir. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Pada sore hari ini ceria semuanya. Dan kalau sudah semangat, ceria, kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang bagaimana caranya kita melahirkan, atau Indonesia ini akan melahirkan generasi emas selanjutnya. Akan dibahas lagi atau dikaji lagi oleh narasumber kita. Bapak Ustadz, silakan. Ya, jadi tadi yang pertama itulah bagaimana menjadikan rumah sebagai surga, artinya nyaman, ditempati oleh penghuninya. Ya, kalau menurut hadis Nabi bahwa rumah yang bagus itu wal yasauka baituka. Ya. Rumah yang bagus itu hendaklah cukup lapang untuk menampungmu. Nah, lapang di sini bisa berarti fisik, rumahnya memang luas, ya, indah, atau bisa juga penataan. Kenapa perempuan itu memang seharusnya di rumah? Karena kalau dia repot di luar, itu tidak sempat dia memikirkan atau menata rumahnya. Padahal rumah sebenarnya itu, kalau istri yang cerdas, dia menata rumah, walaupun rumah mungkin sempit, tapi ditata dengan bagus, mungkin kursinya digeser, itu kelihatan baru. Tapi karena sekarang ini, hari ini banyak ibu-ibu itu sibuk di luar, tidak sempat memperhatikan rumahnya, menata. Jangankan rumah anak-anak saja tidak dipikirkan, tidak dipelihara dengan baik. Ini yang jadi masalah. Nah, karena itu ukuran bahwa rumah itu surga atau neraka adalah ketika kita betah atau tidak tinggal di rumah.
Kalau ada satu hadis yang mengatakan bahwa as-safaru qitatun minal azab, bahwa safar itu adalah sepenggal siksaan. Jadi kalau ada orang keluar rumah justru nyaman di luar, berarti ada masalah di rumah. Iya. Kalau hadis ini mengatakan bahwa ketika dia safar justru dia tersiksa karena dia ingat rumahnya yang bagus, rumahnya yang bersih, rumahnya yang nyaman, perkataan yang indah dari yang ada dalam rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah pasangan sesuai dengan syariat. Suami itu adalah qawwam, istri adalah solehat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Perempuan yang mana adalah pas solihat, dia adalah soleha. Soleha itu adalah qanitat hafidat lil ghaibi bima hafidallah. Jadi wanita soleha itu adalah wanita yang taat. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Dan juga menjaga kepemilikan suami. Menjaga harta suami. Menjaga rumah suami. Ibu-ibu sesungguhnya ketika sudah nikah, tadinya itu milik orang tua, menjadi milik suami. Karena itu memang kita tidak harus taat kepada suami, bukan kita ya, ibu. Ibu harus taat kepada suami. Kenapa? Mungkin ibu mengatakan enak dong suami. Ingat, kalau misalnya suami dapat berbuat baik dapat pahala, tapi kalau istri berbuat baik dapat pahala, suami dapat pahala. Tapi kalau istri berbuat jahat, dia menipu orang, dia menggosip orang, maka dia dapat dosa, suaminya dapat dosa. Karena suami adalah qawwam, dia adalah pemimpin. Dia adalah manajer rumah sehingga seluruh yang ada di rumah itu harus bagus. Jadi jadilah pasangan sesuai dengan syariat. Hari ini banyak ibu-ibu, banyak istri-istri merendahkan suaminya. Taat kepada suami itu adalah perintah Allah. Ketika kita taat kepada suami, sesungguhnya kita dapat pahala karena kita mengikuti perintah Allah. Ketika ada rumah, justru laki-lakinya itu berada di ketiak istrinya, itu rumah pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan turun dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allazi ansalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan, kedamaian yang hari ini kita cari, mengeluarkan uang banyak agar kita tenang, ternyata tenang itu datangnya dari Allah, diturunkan kepada hati orang-orang beriman yang keluarga menerapkan syariat. Laki-laki menjadi teladan, menjadi pejantan, menjadi berkelas, ya, laki-laki sejati. Perempuan menjadi soleha, menjadi taat, maka insya Allah akan lahir keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang membanggakan orang tuanya di kemudian hari. Sekali yang saya hormati, terkait dengan ibu-ibu ini sebenarnya ada potret yang harus kita lihat. Nabi itu, ada yang mengatakan Nabi itu punya istri ada 11, ya. Mulai dari Khadijah, Saudah, Aisyah, kemudian Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Supia dan Maria. Ada 11 istri ini yang berbeda karakter. Maka ibu-ibu silakan baca. Dari 11 karakter ini semua adalah potret. Ini semua adalah teladan yang baik. Kenapa? Karena ibu ini istri Nabi. Dia adalah Ummul Mukminin. Dia adalah ibu daripada orang beriman. Pernahkah kita membaca sejarah daripada istri-istri Nabi? Pasti di sini ada pelajaran yang sangat bagus. Sehingga dia adalah istri Nabi dan kemudian sehari-hari bersama Nabi, mengikuti perintah Nabi, sehingga dia adalah orang-orang atau ibu-ibu yang terbaik. Karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk membaca dan mempelajari daripada biografi daripada istri Nabi itu, dan kemudian kita tularkan kepada anak-anak kita. Jadi ibu-ibu itu atau perempuan itu yang dikedepankan adalah perasaan, kasih sayang. Kalau laki-laki itu kan perkasa, ya. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga itu anak itu seperti dia punya sayap dua. Sayap
ayah adalah perkasa, tegas. Sayap ibu adalah kasih sayang, mengedepankan perasaan. Coba lihat anak yang ditinggalkan oleh ayahnya meninggal duluan, pasti anak nanti itu dia kurang pemberani karena tidak ada karakter ayah di situ. Atau ditinggal oleh ibu, ataupun tidak ditinggal tetapi ibunya itu tidak berfungsi. Dia tidak mendidik anaknya dengan baik, maka kasih sayang itu menjadi tidak ada. Jadi ibu-ibu kalau pulang ke rumah, anak-anak tolong didekap. Capek sekalipun harus itu tanggung jawab. Jangan mengatakan, pergi mama ini capek ini kerja ini kau cari uang, ini tidak boleh begitu. Anak itu bayangkan berapa lama ditinggalkan, tiba-tiba datang ibu, kemudian dia mau direkap sebenarnya mau disentuh dengan kasih sayang. Nah, maka itu akan menular perasaan yang intim kepada ibunya dan dia menghormati ibunya. Banyak hari ini anak-anak yang durhaka. Kenapa? Karena tidak bisa menghormati ibunya, karena perlakuan ibunya dulu yang tidak memperlakukan anaknya dengan baik. Nah, jadi perhatian kepada ibu, mungkin sesibuk apapun, mungkin ibu punya profesi di luar sebagai guru, sebagai dokter. Ketika pulang ke rumah, yang dicari pertama adalah anak, apalagi kalau itu anak kecil. Dan menjadi ibu itu tidak tergantikan. Jangan mengatakan kan sudah ada pembantu. Tidak. Termasuk menjadi istri itu juga tidak tergantikan. Seorang laki-laki yang hebat, yang sukses, yang besar karirnya, itu pulang ke rumah dia capek, dia lunglai, disentuh oleh istrinya, mungkin dibikinkan teh dengan bikinan yang sentuhannya adalah sentuhan cinta, bukan hanya manis, bukan hanya enak, tetapi ada cinta. Tapi kalau pembantu yang bikinkan tidak ada cintanya. Nah, sehingga dengan sentuhan seperti ini akan semakin akrab. Kita kalau bikin nikah, kita selalu kan kita mengatakan, kita berdoa mudah-mudahan keluarga yang lahir ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi itu harus dipraktekkan, bukan hanya selalu kita berdoa tapi kosong. Maka dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Laki-laki menjadi qawwam, perempuan menjadi salehah. Hari ini banyak orang meninggalkan rumah. Yang seharusnya kalau ada pembagian tugas, laki-laki itu di luar, perempuan itu di rumah. Bukan berarti kita bahasa perempuan, tidak. Pekerjaan pokoknya perempuan itu adalah di rumah. Nah, karena itu ketika kita mau melihat generasi emas, maka kita buka Al-Quran di surah Ali Imran mulai dari 35 sampai 36, 37. Di situ Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isqalatil amratu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu akan janin yang ada dalam kandunganku. Ketika Maryam dalam perut ibunya, kemudian dia menginginkan supaya anaknya nanti dalam kandungan itu menjadi anak yang baik, anak yang baik. Kemudian ketika dilahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal sebenarnya Allah tahu, tapi dia ngomong lagi. Perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuk anak dan cucu dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkan dan menumbuhkan dengan menyerahkan peliharaannya kepada Nabi. Jadi Maryam itu dipelihara oleh dua nabi karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita menjadi suami istri yang baik dan ingin melahirkan generasi emas, maka rumusnya adalah kita laksanakan tugas dengan fungsi kita masing-masing. Laki-laki menjadi qawwam, pemimpin, dia berkarakter, dia menjadi idola bagi keluarganya. Pertanyaannya adalah, apakah suami kita menjadi idola di rumah? Jadi dong Ustaz. Kalau tidak, ya insyaallah, amin. Jadi kemudian istri menjadi soleha. Jadi kita melaksanakan tugas masing-masing. Jangan mengatakan bahwa suami saya begitu. Tidak, laksanakan tugas dengan baik. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah.
Kita berhak berdoa karena kita sudah melaksanakan perintah Allah. Ketika kita berdoa dan Allah mengabulkan, ketika Allah campur tangan, maka anak kita akan menjadi anak yang terpelihara, anak yang tunduk, anak yang soleh dan soleha, anak yang baik. Kenapa? Karena dalam pemeliharanya Allah campur tangan. Hari ini banyak orang tua bingung mendidik anaknya. Karena sekarang ini ada yang susah karena ada HP. Bagaimana bapaknya main HP, mamanya main HP, anaknya juga main HP. Jadi hubungan sosialita itu menjadi berkurang. Ketika kita masuk rumah bukan assalamualaikum, tapi semuanya melihat HP. Ini kan tidak positif ini. Nah karena itu menjadi melahirkan generasi tadi adalah bagaimana kita sebagai seorang ibu menjadi soleha, suami menjadi kawam, dan kemudian kita melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, salat pada waktunya, kemudian kita taat kepada suami, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan tugas, maka Allah pasti akan menerima doa kita, dan karena itu anak-anak kita akan tumbuh, ya, akan besar dengan campur tangan Allah, menjadikan anak-anak yang menjadi anak hebat. Hari ini banyak ibu-ibu ingin menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang punya asrama. Kenapa? Karena di rumah dia bingung untuk mendidiknya. Itu tadi. Karena mau tidak dikasih apa dia menangis. Dikasih tidak belajar. Jadi memang kalau anak di rumah memang harus kita punya semacam kesepakatan bahwa oke, bapak kasih HP, mama kasih HP dengan syarat dalam satu hari hanya bisa dilihat 1 jam atau 2 jam. Setelah itu disimpan. Jadi harus kesepakatan dan itu harus tegas. Nah, yang kedua juga bapak ibu harus menjadi contoh. Nah, kalau kita melarang anak kita main HP, sementara kita juga tidak main HP, ibunya Ustaz. juga, mamanya juga justru sibuk dengan media sosial. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, ini menjadi masalah. Jadi, ibu sekalian yang saya hormati, ini penting. Kenapa? Karena Islam itu bisa jaya dari keluarga yang bagus tadi, yang berkarakter. Hari ini banyak keluarga terbengkalai. Banyak keluarga meninggalkan posisinya tadi, istri seharusnya di rumah justru dia keluar. Dia juga cari uang. Apalagi istri yang punya profesi. Saya tidak larang silakan bekerja, tetapi pekerjaan rumah di rumah ini itu yang pokok. Kalau di rumah beres, bekerja juga di luar beres, itu yang bagus. Misalnya saya sering di depan guru-guru Alisa sampaikan, saya bilang antum adalah hebat, ya, karena dia menjadi guru, ya, tetapi juga dia menjadi istri di rumah, dia menjadi ibu terhadap anak-anaknya. Itu tidak gampang. Bagaimana menjadi istri terhadap suami, menjadi ibu terhadap anak-anak, ini tidak gampang. Karena itu memang Bapak sekalian yang saya hormati, ini perlu kita perhatikan dalam rangka melahirkan generasi emas yang kita impikan. Sementara begitu, Ibu saya kembalikan. Makasih Ustadz. Ya. Tausiah, ilmu. Mudah-mudahan yang disampaikan jamaah di studio dapat memahami apa yang disampaikan Ustadz, juga pemirsa di rumah ya Ustadz ya. Kita nanti akan kembali lagi. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jemaah di studio, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu keluarga besar BKMT Kota Sorong, yaitu pimpinan daerahnya BKMT Kota Sorong, pimpinan anak cabang BKMT Sorong Manoi, pimpinan anak cabang BKMT Sorong Timur, dengan narasumber kita yang tetap setia, Bapak Ustadz Haji Muhammad Taslim SOS MPD.
Masih tetap semangat ya Ustaz ya? Semangat. Alhamdulillah. Jamaah juga di studio bagaimana? Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat. Ya, bagaimana? Masih semangat? Masih semangat. Ya. BKMT? Maju jaya. BKMT? Maju jaya. BKMT? Maju jaya. Takbir. Iya, alhamdulillah. BKMT pada sore hari ini hanya tampil 2 pimpinan anak cabang dengan pimpinan daerahnya. Seandainya datang semuanya pasti tidak muat ya studionya. Makanya nanti insya Allah panjang umur sehat tahun depan bisa diisi semua ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa tak terasa kita sudah memasuki session dialog. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada jamaah di studio yang ingin bertanya materi yang disampaikan oleh narasumber maupun materi tentang Ramadan dan tentang keluarga. Kebetulan pada sore hari ini yaitu materinya tentang melahirkan generasi emas ya. Kita berikan kesempatan kepada pimpinan daerah dulu BKMT Kota Sorong. Silakan. Dari perwakilan, kalau di belakang berdiri dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elva. Ibu Eva, silakan Ibu Eva. Begini Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan boleh? Ya. Oh, satu aja. Bagaimana Ibu? Silakan langsung tanya. Iya, jadi pertanyaannya tuh begini, sampai batas mana ketaatan kita terhadap suami? Terus selanjutnya satu pertanyaan supaya berbagi Bu ya. Oh iya sudah. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eva, pertanyaannya sampai sebatas mana ketaatan kita sebagai istri kepada suami? Kita tampung dulu selanjutnya. Silakan Ibu dari BKMT Sorong Timur. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa silakan? Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmi Rahman dari BKMT Sorong Timur. Pertanyaan kami Pak Ustaz, apakah taat kepada suami itu mutlak? Meskipun itu suami pemalas. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Apakah taat kepada suami itu mutlak meskipun suami itu pemalas? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 2 pertanyaan. Ustadz, 2 pertanyaan yang sangat menarik yaitu dari Ibu Eva sama Ibu Rahma yaitu tentang tadi Ustadz ya, ketaatan kepada suami apakah itu mutlak? Yang kedua, apakah kita tetap taat kepada suami kalau suami itu pemalas? Ya silakan Ustadz. Pemalas kan? Ini pertanyaan pertama ini jadi memang kadang-kadang masih ada ibu yang tidak memahami esensi daripada pernikahan, perkawinan, sehingga taatnya tadi itu tergantung situasi. Kalau suaminya baik, dia ikut. Kalau tanggal muda, ya Ustaz ya. Jadi dalam agama itu sebagai suami istri, taat kepada suami itu adalah mutlak. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat. Apapun modelnya suami harus ditaati. Jadi bukan kepada suaminya tapi kepada kita ibu sebagai istri. PR-nya adalah, tanggung jawabnya adalah ibu harus taat. Itu PR-nya, ibu harus taat. Ya, berarti mutlak itu ya, mutlak. Jangan merasa bahwa kadang-kadang ibu ketika kita seperti itu seakan kita tersiksa, nanti diintimidasi, tidak. Kalau kita melaksanakan syariat, maka keberkahan akan turun. Menjadikan suami juga suami yang diberkahi, suami yang baik. Itu kan pasti Allah yang melihat, Allah yang menguasai kita semua ini. Masa ibu-ibu sudah menjadi istri yang baik, istri yang soleha,
istri yang bagaimana melayani suami dengan perlakuan yang terbaik, yang paripurna. Laki-laki mana yang tidak simpati dengan istri yang seperti ini? Jadi PR-nya taat dulu. Iya. Fasalihat. Ini Al-Quran di An-Nisa 34. Fasalihat. Taat perintah suami ya, Taat Ustaz, perintah ya. suami. Yang kedua Ustaz, bagaimana kalau suaminya itu malas? Kalau ini juga ada pertanyaan seperti itu. Jadi ada ibu-ibu itu dia punya anak, kemudian dia cari uang. Suaminya itu tukang mabuk, pulang ke rumah dan seterusnya. Sampai dia mau ceraikan. Tukang pukul-pukul apalagi. Ini saya juga baru paham. Jadi begini, ternyata tugas suami itu yang pertama bukan mencari uang. Bukan. Tugas suami yang pertama itu adalah melindungi istri dari api neraka. Saya bacakan hadisnya ya. Ada mengatakan an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuman rati matat wa saujuha anha rodin dahlatil jannah. Siapa saja istri atau perempuan yang meninggal dan suaminya ridho, maka dia masuk surga. Tapi kalau siapa saja istri yang meninggal tapi suaminya tidak ridho, maka neraka, tidak bisa mencium bau surga. Nah, karena itu ini penting. Ini penting. Jadi tadi ibu itu disampaikan begini, kalau supaya cair hubungan, jangan suami itu marah-marah, pemalas, mabuk dan seterusnya. Bagaimana kalau kau rubah sikapmu? Kadang-kadang ibu begini, karena perilaku suami tidak bagus, jadi istri itu menjadi, bahasanya itu kan tidak bagus toh, binatang lah begitu ya. Sekarang rubah. Coba misalnya kalau mau menjelang ada waktu santai, bikinkan pisang goreng, kemudian bikinkan teh atau kopi apa kesukaannya. Bahkan sebelum tidur, ibu sekalian, sebelum tidur minta ridho sama suami, minta diridhoi sebagai istri. Jangan biarkan suami tidur sebelum mereka ridhoi istrinya. Ibu ini tadi yang mengeluh tadi ini ingin menceraikan suaminya karena pemalas, dia cari uang. Dia perhatikan itu, kemudian minggu depan dia sampaikan begini, Ustaz, alhamdulillah suasana rumah sudah cair. Suami saya walaupun belum dapat kerja, tapi dia sudah enak, dia sudah nyaman, bahkan dia sudah keluar juga cari pekerjaan walaupun belum dapat. Tapi bahwa sudah cair persoalan kan begitu. Itu yang paling penting. Jadi jangan kalau suami seperti itu ya memang pertama kan jengkel ya Ustaz ya biasanya. Ibu yang pilih toh. Iya, ibu yang pilih sendiri. Nah, kalau begitu ya memang PR-nya adalah bagaimana menjadikan suami itu kita support. Jangan karena suami mungkin punya keterbatasan, justru kita injak. Itu pelanggaran syariat. Ketika kita menyepelekan suami, sama dengan menyepelekan Allah. Itu berat. Lihatlah orang-orang yang dominan istrinya di rumah, pasti rumahnya itu tidak berkah. Ya. Pasti. Nah, ini kenapa generasi selama ini anak-anak tumbuh tidak bagus, karena itu tadi perlakuan istri. Bahkan di rumah, kenapa saya katakan tadi menjadi istri itu yang dominan, baru ibu. Karena kalau menjadi istri yang baik, itu menjadi ibu juga yang baik. Dalam diskusi di rumah kan kadang-kadang kita ngomong. Ada diskusi, kemudian kadang-kadang bapak itu kan tidak mau berkelahi itu. Terserah mama sudah. Mama mau beli HP itu, uang kan gaji terbatas. Bapak mengatakan terserah sudah. Kalimat terserah mama. Kalimat ini kalau berulang dalam rumah dan didengarkan oleh anak. Kalau anak yang mendengarkan itu adalah anak laki-laki, maka dia lemah seperti bapaknya. Kalau dia mendengarkan anak itu perempuan, maka dia galak seperti mamanya. Ini satu rumah tangga. Seperti itu. Rumah tangga juga begini situ, dan seterusnya. Maka ini tumbuh lahir. Tumbuh anak-anak ini kemudian nikah. Nikah laki-laki lemah dengan perempuan yang galak. Apa yang terjadi? Begitu lagi. Ini yang disebut dengan lingkaran setan. Yang harus kita putus. Maka kita harus rekayasa. Ibu-ibu kalau mau ngomong sama suami, sebagai suami istri, lihat dulu ada anak mendengar tidak. Iya. Baik, Ustaz. Karena seluruh perkataan itu, seluruh ucapan itu terekam dengan kuat. Kadang-kadang ada
ibu mengatakan saya kok tidak pernah ajarkan anak saya begini. Iya. Kenapa anak saya begini? Iya. Ternyata hari-hari dia melihat itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi ibu sekalian, ini penting untuk bagaimana tadi kalau anak-anak itu tumbuh di rumah dengan baik, perlakuan dengan baik, Iya. ya, Akan menjadi anak yang baik pula ya anak yang Ustaz baik ya. pula, dia akan membanggakan di kemudian hari. Yang intinya orang tua sebagai tauladan, sebagai guru dalam rumah ya Ustaz ya. Begitu. Ibu berdua pertanyaannya sudah dijawab karena pertanyaannya hampir sama ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puas dengan jawaban. Namun jika tidak puas nanti bisa bertanya kembali setelah acara ini. Kita beri kesempatan kepada ibu-ibu dari Sorong Manoy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sofiani Syukur dari distrik Sorong Manoy. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, sesuai materi yang tadi Pak Ustadz terangkan, kita di sini ibu-ibu semua menginginkan baiti jannati, rumah adalah surgaku. Tapi bagaimana kalau di rumah kayaknya yang romantis istri, yang ciptakan suasana sayang hangat istri, sedangkan suami kayak acu-acu, cuek-cuek. Bagaimana itu Pak Ustadz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu, pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali. Mana mic-nya yang satu? Yang satu mic-nya di mana? Ya, silakan untuk yang bertanya lagi di sini. Pimpinan daerah BKMT, ya silakan Ibu. Itu ada yang angkat-angkat tangan, silakan. Dengan Ibu siapa? Berdiri Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Fatma Papadal. Fatma Papadal, silakan Ibu. Pertanyaan saya berjudul, pertanyaan ini ada judulnya Pak. Mempersiapkan generasi emas. Dalam hal penyampaian Bapak tadi, bagaimana seorang ibu yang soleh dan seorang bapak yang soleh secara dini atau sejak dini mempersiapkan anaknya dari remaja, kemudian menikah, kemudian melahirkan, mengandung, melahirkan, dilihat dari aspek jasmani dan rohani. Keduanya. Ya Ibu, makasih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas. Ya, Ustadz sudah jelas ya. Baik. Langsung saja dijawab Ibu dari Ibu Sofi dulu. Memang dalam mengiringi kehidupan rumah tangga itu kan ada dua sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Jadi sebenarnya itu yang penting kitanya, ibunya bukan bapaknya. Kan selalu kan kita selalu itu berpikir suami, karena suami tidak. Istri, artinya ibu dulu. Ibu dulu perhatikan, ibu dulu laksanakan syariat, maka insya Allah suami akan mengikuti. Kalaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan, ya bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar bersama Allah. Jadi ibu kalau meletakkan semua dalam syariat, ya insya Allah semua kerja-kerja ibu itu dapat pahala. Melayani suami, mengatur anak, mendidik anak, menata rumah. Kenapa misalnya di Hotel Aston itu satu hari 1.200.000? Kenapa? Karena kasurnya empuk, harum, rapi. Coba di rumah kasih begitu, mana ada laki-laki mau keluar? Ya artinya kalau memang dia keluar ya, tapi bahwa di rumah itu dia senang. Nah, ini banyak ibu itu kan sekarang enak aja. Saya sudah siapkan pergi makan sudah. Kan tidak bisa begitu. Di zaman Rasulullah itu ketika habis masak, itu istrinya itu dia kasih ada cambuk. Bapak saya dicambuk ketika masakan saya kurang bagus. Itu bukti ketaatan, bukan berarti suaminya mau cambuk, tidak. Itu berarti istrinya itu dia adalah istri yang taat. Coba dia sudah siapkan, rela lagi. Karena memang sebenarnya istri itu milik suami. Tapi Ustadz mohon maaf, tadi kan kenapa kita sebagai perempuan, wanita yang selalu romantis terus. Kenapa Bapak tidak? Itu kan pertanyaannya. Ya, jadi romantis dan tidak romantis itu kan memang jangan juga dipaksakan. Ya, karena itu dari sana aja. Atau ada memang ada laki-laki yang romantis, ada yang biasa-biasa saja. Tidak Ustadz, masalahnya Ustadz, mohon maaf, perempuan itu kalau kita sudah baik, romantis,
pinginnya laki-laki juga romantis Iya, sama itu saya kita, bilang. begitu. Kalau yang ideal memang harus dua-duanya romantis. Iya. Kalau hanya istri saja, ya dinikmati saja, kan juga banyak kebaikan suami yang lain, tapi bukan hanya itu. Iya. Nah, jadi kalau saya jangan dibikin susah diri, ya happy, bahagiakan diri dengan menerima apa adanya. Nah, yang Ya. kedua, bagaimana Kedua. mempersiapkan generasi emas mulai dari sebelum nikah. Iya. Itu kan sebenarnya petunjuk dari hadis bahwa ketika datang melamar seorang laki-laki, yang dilihat itu kan memang kalau laki-laki itu adalah dilihat di keturunannya, toh. Yang ilmu zaman dulu ya Ustaz, Ya. bebet, Jadi bobot laki-laki itu ya. Laki-laki itu memang harus dilihat yang penting dia sholat, ya, dia jujur. Itu yang paling penting. Sekarang ini perusahaan banyak menerapkan begitu. Bukan cerdasnya dulu karyawan, tetapi kejujuran. Perilakunya itu tadi. Ada sapu sengaja dikasih jatuh, ada keran sengaja dialirkan. Ada orang dia masuk langsung dia ambil sapu di tempatnya, kemudian air tutup, itu berarti anak ini baik. Nah, jadi kalau calon suami kan banyak orang tua, apa pekerjaan bapakmu? Apa pekerjaanmu sekarang? Itu langsung dunia yang dilihat. Jadi seorang calon suami yang bagus, dia harus sholat. Perbaiki sholat. Kalau perlu ditelusuri sholat subuhnya. Mungkin tetangganya tanya, bagaimana saya punya calon menantu itu dia sholat subuh tidak? Jangan ibu langsung periksa, tidak lewat orang lain. Karena kalau dia sholat bagus, pasti penilikunya kepada anaknya ibu pasti bagus. Iya. Karena itu namanya bebet ya, bobot. Iya, bebet, bobot, Itu bibit. penting. Hari ini banyak orang dia bangga dengan mas kawin yang maha miliaran dan seterusnya. Habis nikah 3 bulan dia cerai. Kenapa? Karena tidak niatnya bukan karena dakwah, niatnya bukan karena ibadah, tetapi karena dunia. Nah, jadi memang harus berpasangan. Di dalam surah Nisa itu kan laki-laki yang baik mendapatkan istri yang baik. Yang begitu toh? Perempuan yang baik mendapatkan suami yang baik, itu berpasang-pasangan. Iya. Jadi tanamkan kepada anak-anak gadis kita, menjadilah anak gadis yang soleha. Nanti insya Allah lewat doa-doa ibu, di rumah itu ada orang yang doanya dijabah Allah, adalah ibu. Itu banyak orang tidak tahu menyepelekan ibu. Ya, ibu banyak berdoa. Apalagi bulan Ramadan. Kepada anaknya mungkin atau siapapun belum tercapai ininya, banyak berdoa. Mungkin itu mudah-mudahan puas Dengan terima jawaban. kasih. Terima Ya. kasih Ibu-ibu soleha yang sudah bertanya dan Ustadz sudah jawab. Mudah-mudahan dengan jawaban Ustadz, ibu-ibu puas ya. Sekali lagi kalau memang kurang puas nanti bisa tanya setelah selesai Ustadz ya. Iya. Pemirsa dan sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, juga jemaah di studio, kita nantinya akan kembali lagi ya setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, pemirsa, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara dan kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan pada sore hari ini. Tentunya kuis akan dipersembahkan oleh bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Pimpinan Daerah BKMT Kota Sorong, PAC BKMT Sorong Manoy, PAC BKMT Sorong Timur. Artinya ini sangat menarik untuk pemirsa. Untuk itu dengan paspornya yaitu Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, pemirsa masih tetap setia mendampingi yaitu Bapak narasumber kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Taklif Esos SPD dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang melahirkan generasi emas, bagaimana dan apa saja yang tadi sudah dikaji dan dibahas oleh narasumber. Dan pemirsa, di line telepon 081344607766. Pertanyaan pertama akan diberikan oleh BKMT pimpinan daerah dulu deh, pimpinan daerah BKMT Kota Sorong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa CWM Sorong Raya
yang berbahagia pada sore hari ini. Pertanyaan saya adalah, apa tema Mutiara Ramadan pada sore hari ini? Iya. Alhamdulillah. Sahabat Mutiara Ramadan dan pemirsa di rumah, di line telepon 0813 44 60 7766 dengan pertanyaan apa materi atau judul pada sore hari ini. Ya. Hadiah sangat menarik dipersembahkan oleh pimpinan daerah BKMT Kota Sorong tentunya ya, pemirsa. Hadiah voucher untuk tur ke Bali. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sunardi di Aimas. Ibu Sunardi. Sunardi. Lastri, ya. Sunardi. Oh, Sunarti, ya Sunarti. Sunardi. Ya sudah di Aimas ya. Iya, Paspornya, iya. paspornya Mak. Marhaban ya Ramadan 14. 1940 Hijriah. 45. 45 Hijriah. Ya. Jawabannya melahirkan generasi emas. Baik, apa? Bagaimana? Jawabannya? Halo Ibu, jawabannya? Melahirkan generasi emas. Benarkah Ibu yang memberi soal? Benar? Melahirkan generasi emas. Iya. Terima kasih. Betul Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang ada di Aimas ya. Anda beruntung. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM jam kerja dengan membawa tanda pengenal ya, kartu tanda pengenalnya. Silakan mungkin KTP. Selanjutnya dari Manoi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, Ibu siapa ya? Ibu siapa? Saya sendiri Ibu Kalsum Sunet. Oh iya, silakan Ibu. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari BKMT? Oh iya. Ya. Oke pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66 dengan pertanyaan yang sangat mudah yaitu apakah kepanjangan dari BKMT? Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Vera Vera di mana? di Yuti. Vera di Yuti. Vera juga anggota BKMT ya? Bukan Bu Haji. Oh, oke deh. Pasportnya? Belum. Pasportnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya. Kepanjangan dari BKMT adalah Badan Kontak Majelis Taklim. Iya. Ibu Vera bagaimana Ibu? Benar? Benar. Terima kasih Ibu Vera. Terima kasih. Yang ada di Yuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda belum bergabung di BKMT, boleh ya bergabung ya. Nantinya lewat di distrik di daerah Yuti tentunya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Ibu cantik. Silakan. Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ayu Novia dari BKMT Sorong Timur. Oke. Untuk sahabat Mutiara Ramadan yang ada di rumah, pertanyaan kami, ada berapa majelis taklim yang dinaungi oleh BKMT Sorong Timur saat ini? Oke deh, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Bahwasanya tadi sudah diperkenalkan oleh pimpinan daerah BKMT Kota Sorong yang kemarin dilantik. Ada berapa sudah terbentuk BKMT di Kota Sorong? Silakan. Pemirsa, silakan di line telepon 0813 44 60 7766. Ya. Tadi kalau dari awal mengikuti tentunya tahu bahwasanya belum lama ini BKMT pimpinan daerah BKMT Kota Sorong telah melantik ada beberapa BKMT yang di Kota Sorong. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
Salam. Dengan siapa di mana? Erna di kilometer 12. Erna kilometer 12. Ya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. 45 Hijriah ya. Jangan salah-salah, kita baru tahun 45 Hijriah loh. Jangan ditambah 9, nanti cepat kiamat. Iya, Ibu Erna di kilometer 12 pastinya ini dia salah satu anggota dari BKMT ya, kalau memang ini. Silakan Ibu, jawabannya ada berapa? 17 majelis taklim. Iya, terima kasih Ibu, jawabannya Anda belum beruntung ya. Hah? Berapa? Betul. Ada 17 majelis taklim. Iya. Oke, oh Sorong Timurnya. Ya oke deh, terima kasih. Anda beruntung. Ibu Erna di kilometer 12. Pertanyaan berikutnya dari kota. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk pemirsa di rumah gampang saja. Sebutkan nama Ketua BKMT Kota Sorong. Iya. Pemirsa di line telepon 081344607766. Pertanyaannya, siapakah nama Ketua Pimpinan Daerah BKMT Kota Sorong? Ya, pemirsa silakan. Tadi sudah perkenalan ya. Halo. Hadiah menarik dipersembahkan oleh pimpinan daerah BKMT Kota Sorong ya. Sayang untuk dilewatkan pemirsa di line telepon 081344607766. Siapakah nama ketua BKMT atau siapakah nama ketua pimpinan daerah BKMT Kota Sorong? Silakan. Oh, sekarang bingung karena banyak BKMT. Yang mana ya tadi ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dini di kilo 10. Siapa? Dini di kilo 10. Iya, kilometer 10 ya. Ya, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya? Hajah Suryani Wakano. Bagaimana Ibu, benar? Benar sekali. Benar, itu orangnya tuh ya, silakan ya. Selanjutnya dari Sorong Manoi lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lina, perwakilan dari Majelis BKMT Sorong Manoi. Ingin bertanya kepada pemirsa CWM yang berada di rumah. Siapa nama narasumber pada sore hari ini? Terima kasih. Siapa ya? Ya pemirsa di line telepon 081344607766. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Siapakah yang paling ganteng sore hari ini di studio? Ya, narasumbernya namanya siapa? Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Aulia di kilo 12. Kilometer 12. Aulia. Iya. Fauzia kilometer. Aulia. Ustaz ya. Aulia, silakan paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya? Ustadz Haji Muhammad Taslim, Esos NPD. Lengkap. Bagaimana Ustaz? Wah. Luar biasa. Luar biasa ya jawabannya. Dan ada bonus lagi Kak, sampai habis lengkap Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih pemirsa. 5 hadiah sudah dipersembahkan oleh bintang tamu pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki sama pemirsa di rumah. Dan pemirsa terus ikuti kami setiap sore karena setiap sore kita akan berbagi kasih. Dan dengan apa namanya
kuisnya, yaitu hadiah tentunya dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu pada sore hari yang hadir di studio. Ustadz. Ya. Halo Ustadz. Halo juga. Ya. Tadi sudah berbagi kasih ya Ustadz ya, berbagi rezeki sama pemirsa di rumah, sudah berbagi ilmu sama jemaah di studio juga di rumah ya, berbagi ilmu, tausiah kita. Alhamdulillah, terima kasih semuanya ya Ustadz ya. Namun dari bincang-bincang kita semuanya, itu closingnya silakan Ustadz. Ya. Baik, sebagai closing statement yang pertama, melahirkan generasi emas ini harus diupayakan. Ya, harus ada perencanaan. Yang kedua, kunci daripada generasi emas ini ada pada perempuan. Kalau suatu negara perempuannya baik, maka negara itu baik. Kenapa disebut perempuan itu adalah tiang negara? Nah, karena itu mari kita memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya sesuai dengan syariat agama, kita lindungi dia, kita hormati dia. Yang ketiga, karena perempuan adalah basic, maka generasi akan lahir emas atau tidak, itu tergantung daripada bagaimana konsolidasi dalam rumah tangga, dan itu sangat berperan adalah ibu, istri, ya istri kemudian ibu. Hari ini kurangi sosialita, fokus pertama menjadi istri yang baik. Insya Allah kalau istri menjadi istri yang baik, kemudian akan mengalir menjadi ibu yang baik. Itu otomatis, ya. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, doa-doa kita bahwa rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah SWT akan memberikan ketenangan, kedamaian dengan kita berusaha melaksanakan syariatnya, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang membanggakan, hadir suami yang soleh, istri yang soleha, dan keturunan anak-anak emas yang membanggakan di kemudian hari. Itu sebagai closing statement. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya, untuk tausiahnya pada sore hari ini. Dan bagaimana jamaah di studio, masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Saya ingin dengar dulu kebahagiaannya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. BKMT? 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 Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya kami ucapkan kepada yaitu Bapak Ustadz tadi. Terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion Kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih kepada keluarga besar BKMT Sorong Kota Sorong yang hadir pada sore hari ini, dan terima kasih pula kepada IKADI Kota Sorong yang telah mengirimkan narasumbernya untuk mengisi tausiah Ramadan di bulan ini, di tahun ini. Dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel yang telah bekerja sore hari ini. Ucapan juga selamat menjalankan, selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Insya Allah kita dapat bertemu kembali di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi wajadanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.